Raka belajar teori perilaku dari Ivan Pavlov. Suatu sore yang cerah, Raka sedang berjalan di taman sambil merenung tentang psikologi. Tiba-tiba, ia melihat seorang pria yang tampaknya sedang melatih anjing di dekat pohon. Raka mendekat untuk melihat lebih jelas. Dan pria itu menoleh. Ternyata, pria itu adalah Ivan Pavlov, seorang ilmuwan terkenal yang mengembangkan teori perilaku yang sangat menarik. "Ah, kamu tertarik dengan anjingku?" tanya Pavlov dengan senyum ramah. Raka terkejut. "Pak Pavlov, saya sudah membaca tentang Anda. Saya sangat tertarik dengan teori perilaku yang Anda kembangkan, terutama tentang pengkondisian klasik." Pavlov tertawa kecil. "Ah, kamu sudah tahu tentang itu. Baiklah, mari kita duduk sebentar, dan aku akan menjelaskan lebih lanjut." Mereka duduk di bangku taman, dan Pavlov mulai bercerita. "Tahukah kamu bahwa perilaku kita banyak dipengaruhi oleh kebiasaan yang terbentuk dari pengalaman? Salah satu eksperimen yang paling terkenal adalah eksperimen pengkondisian klasik yang aku lakukan dengan anjing." Raka penasaran. "Eksperimen pengkondisian klasik? Apa itu?" Pavlov menjelaskan dengan tenang. "Jadi begini, aku dulu meneliti bagaimana anjing mengeluarkan air liur saat diberi makanan. Biasanya, anjing akan mulai mengeluarkan air liur begitu melihat makanan, karena mereka mengaitkan makanan dengan rasa kenyang. Tetapi, aku mencoba memberikan suara bel sebelum memberi makan, dan aku ingin melihat apakah anjing itu akan mengeluarkan air liur hanya dengan mendengar suara bel meskipun tidak ada makanan." Raka terkesan. "Jadi, Anda mengajarkan anjing untuk mengeluarkan air liur hanya dengan suara bel?" "Betul," jawab Pavlov dengan antusias. "Aku melakukan eksperimen ini berulang kali. Setiap kali aku memberi makanan, aku juga membunyikan bel. Setelah beberapa kali, anjing itu mulai mengeluarkan air liur hanya dengan mendengar suara bel, bahkan tanpa makanan. Mereka telah mengaitkan suara bel dengan datangnya makanan. Ini yang aku sebut pengkondisian klasik." Raka semakin tertarik. "Wow, jadi mereka belajar mengaitkan dua hal yang sebelumnya tidak berhubungan. Itu benar-benar menarik. Jadi, pengkondisian klasik itu sebenarnya tentang bagaimana kita bisa belajar sesuatu berdasarkan pengalaman atau rangsangan yang kita terima." "Persis-sekali," kata Pavlov. "Pengkondisian klasik terjadi ketika suatu stimulus atau rangsangan yang awalnya netral, seperti suara bel, dikaitkan dengan stimulus yang sudah dikenal, seperti makanan. Setelah beberapa kali diulang, rangsangan netral itu bisa menimbulkan respons yang sama, yaitu air liur, meskipun tanpa makanan." Raka berpikir sejenak. Jadi, itu berarti kalau kita sering mengalami sesuatu yang sama berulang kali, kita bisa belajar meresponsnya, bahkan tanpa menyadarinya. "Betul sekali, Raka," kata Pavlov dengan bangga. "Contoh lainnya bisa kita lihat pada manusia. Misalnya, jika kamu mendengar suara alarm setiap pagi, lama-kelamaan, suara alarm itu bisa memicu perasaan terjaga dan siap menghadapi hari, meskipun kita belum membuka mata." Raka tersenyum. Jadi kalau aku mendengar suara alarm setiap pagi, aku akan otomatis merasa terjaga dan siap bangun." "Ya, tepat sekali." Pavlov menjelaskan lebih lanjut. "Itulah salah satu contoh pengkondisian klasik dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan dan respons kita banyak dipengaruhi oleh pengalaman yang berulang." Raka mulai memahami lebih dalam. Jadi, dengan mengetahui prinsip pengkondisian ini, kita bisa mengubah atau memperbaiki kebiasaan kita. "Ya, benar," jawab Pavlov. "Misalnya, jika kamu ingin belajar sesuatu yang baru, kamu bisa mengaitkan hal itu dengan rangsangan yang sudah kamu kenal. Jika kamu ingin lebih rajin berolahraga, kamu bisa mencoba mendengarkan musik tertentu atau menggunakan aroma tertentu yang membuatmu bersemangat. Lama-kelamaan, kamu akan merasa termotivasi hanya dengan mendengarkan musik atau mencium aroma tersebut." Raka berpikir, "Oh, jadi aku bisa menciptakan kebiasaan baik dengan menggunakan pengkondisian seperti ini?" "Betul, Raka." Pavlov tersenyum. "Dan ingat, pengkondisian tidak hanya terjadi pada anjing atau manusia yang sedang belajar hal baru. Setiap perilaku kita, baik itu positif atau negatif, banyak dipengaruhi oleh pengalaman dan pengulangan yang terjadi dalam hidup kita." Raka merasa semakin paham. "Terima kasih banyak, Pak Pavlov. Sekarang aku tahu, pengkondisian klasik bisa membantu kita memahami bagaimana kebiasaan terbentuk dan bagaimana kita bisa mengubahnya." Pavlov mengangguk puas.
senang bisa membantu Raka. Ingat, perilaku kita banyak dipengaruhi oleh pengalaman, dan kita bisa belajar banyak dari itu. Raka pulang dengan pemahaman baru tentang bagaimana pengalaman dan pengulangan dapat membentuk perilaku kita. Ia bertekad untuk mengubah kebiasaan buruknya dengan menerapkan prinsip pengkondisian yang baru saja ia pelajari. Raka ingin lebih rajin belajar. Ia bisa mencoba mendengarkan musik tertentu atau menyalakan lampu belajar setiap kali ia mulai belajar. Setelah beberapa kali, musik atau cahaya lampu itu bisa membuatnya langsung merasa siap untuk belajar. Seperti halnya anjing yang belajar mengeluarkan air liur dengan mendengar bel. Anjing berlari mengejar bola. Bunyi bel terdengar di telinga. Perilaku bisa terbentuk kalah dari kebiasaan yang terulang nyata. Terima kasih.